Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Apa kabarnya? Pada sehat-sehat kan? Semoga pada sehat dan ikan teman-teman juga pada sehat. Sekarang kita mau coba bahas tentang menjaga kualitas air dan kesehatan ikan mas koki di akuarium. Salah satunya dengan probiotik. Apa fungsi dan manfaatnya? Dan gimana cara penggunaannya atau pemberiannya? Simak sampai akhir ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan jangan ragu untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada saran, info, pertanyaan dan lain-lain bisa di-share di kolom komentar. Oke teman-teman, penghobi ikan mas koki atau lainnya pasti udah pada tahu ya, kalau melihara ikan itu adalah memelihara air, atau sebaliknya, memelihara air otomatis memelihara ikannya. Karena ikan hidup di air, jadi kondisi air sangat menentukan kelangsungan hidup ikan mas koki. Setiap penghobi ikan mas koki pasti punya cara-cara tersendiri untuk merawat air atau merawat ikan mas koki ya teman-teman. Meskipun beda-beda caranya, tapi tujuannya pasti sama ya. Pengen ikannya pada sehat, nyaman, dan tumbuh dengan baik. Sebenarnya saya juga banyak belajar setelah membuat channel YouTube ini ya. Belajar dari sharing teman-teman di kolom komentar, maupun dari direct message Instagram dan lain-lain. Dari sekian banyak penghobi, banyak banget cara-cara memelihara air atau ikan mas kokinya itu sendiri. Ada yang peliharanya di kolam tanpa filter, tapi selalu rutin ganti airnya. Ada yang pelihara di akuarium hanya dengan aerator, tapi selalu dikasih garam ikan atau obat pencegah penyakit biar ikan sehat. Ada yang pelihara ikan di kolam dan akuarium hanya dengan filter tanpa aerator. Ada yang hanya memakai filter hanya dengan mechanical filternya. Ada yang semua digunakan agar membantu dalam perawatannya. Dalam memelihara ikan hias, khususnya ikan mas koki, sangat wajar dan ada sedikit perhatian khusus untuk merawatnya ya teman-teman. Karena kita umumnya memakai sistem filtrasi yang tertutup. Artinya air yang dipakai sebenarnya itu lagi ya. Maka dari itu harus ada sedikit manipulasi agar kualitas air terjaga atau sesuai dengan alamnya atau kondisi yang cocok untuk si ikan itu sendiri. Karena ikan mas koki termasuk ikan yang banyak makan dan banyak kotorannya, emang kita harus sedikit ekstra merawatnya demi si ikan-ikan gendut ini pada sehat ya teman-teman. Karena sisa pakan dan kotoran ikan itu salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi airnya ya teman-teman. Sisa pakan ikan dan kotoran ikan faktor utama menghasilkan amonia di dalam air dan menjadi limbah di dalam air. Banyak teman-teman pasti udah tahu kadar amonia berlebih itu tidak baik buat ikan ya. Bisa meracuni ikan, sumber penyakit, bakteri, jamur, dan lain-lain. Banyak cara tentunya buat jaga kondisi air dari over amonia, jamur, bakteri jahat, parasit, dan lain-lain. Ada dengan cara sering ganti airnya, menggunakan filter yang mumpuni dengan media filter mekanik, biologi, dan kimia, pakai lampu UV juga ya, karbon aktif, dan banyak lagi ya teman-teman. Untuk sekedar sharing, saya sekarang sedikit mau membahas fungsi probiotik untuk air dan ikan kita, apa manfaatnya dan lain-lain. Probiotik sebenarnya bukan hal yang baru untuk penghobi dan budidaya ikan ya. Memang probiotik biasanya banyak digunakan untuk mendukung budidaya ikan, untuk menjaga kualitas air,
kesehatan ikan dan pertumbuhan ikan. Probiotik itu adalah mikroba yang menguntungkan bagi ikan. Mikroba itu antara lain bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Carnobacterium, beberapa kelompok Bacillus, dan Pseudomonas. Teman-teman pasti nggak asing dengan nama bakteri Lactobacillus. Di minuman Yakult kalau nggak salah terdapat Lactobacillus ya teman-teman. Kalau nggak salah beberapa tahun kemarin sempat viral, Yakult baik diberikan ke air akuarium atau kolam untuk perawatan air dan ikan kita. Tapi jujur saya nggak bisa jelasin lebih dalam soal itu karena peruntukan aslinya untuk manusia ya teman-teman. Kembali lagi ke topik probiotik. Probiotik berfungsi mengurai sisa pakan ikan, senyawa organik dari pakan yang terlarut, dan kotoran ikan. Sampah-sampah itu dapat mengotori air dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri patogen ya teman-teman. Selain bakteri patogen, bisa tumbuh jamur atau mikroba jahat dan menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat seperti patogen dan dapat mengurai senyawa beracun amonia dan menekan pertumbuhan lumut atau alga ya teman-teman. Dengan probiotik, maka ikan menjadi lebih sehat, bisa membantu proses penyembuhan ikan yang sakit, dan menjaga kualitas air sehingga tidak keruh ataupun berbusa. Probiotik juga bisa meningkatkan imun ikan jika masuk ke tubuh ikan, dan bisa berfungsi menjadi pengganti antibiotik untuk ikan. Terus bisa membantu melancarkan pencernaan ikan juga, dan membantu penyerapan nutrisi dari pakan ya teman-teman, sehingga mendukung pertumbuhan ikan. Maka dari itu selain dilarutkan ke dalam air, probiotik juga sering dicampurkan dengan pakan ikan. Bahkan sekarang sudah ada beberapa merek pelet yang mengandung probiotik ya teman-teman. Ternyata fungsi dan manfaatnya lumayan banyak juga ya. Jika pakai probiotik, kita nggak khawatir untuk kasih makan ikan dengan porsi yang agak sering. Karena pencernaan ikan lancar, nutrisi terserap dengan baik, kualitas air terjaga, ikan cepat tumbuh dan sehat. Tapi meskipun sudah pakai probiotik, agar kualitas air terjaga, harus didukung dengan media filter mekanikal dan biologi. Boleh pakai kimia juga bila perlu ya teman-teman. Dan tetap ganti airnya secara berkala agar perawatannya maksimal. Dan terus pantau ikannya, karena yang namanya makhluk hidup pasti selalu rentan dengan penyakit ya teman-teman. Ini salah satu contoh probiotik yang saya pakai. Ini bukan iklan ya. Ini saya beli sendiri, tapi kalau ada yang mau endorse boleh juga lah, biar tambah semangat bikin kontennya. Kebenaran probiotik yang ini bisa langsung diberikan ke air akuarium atau kolam kita, tanpa harus dicampur dengan air, gula, atau apapun. Karena saya juga pernah dengar ada probiotik yang harus dicampur dengan gula dulu sebelum pemakaiannya. Dan ada juga yang harus dicampur air atau ditambahkan dengan air. Untuk pemakaiannya bisa kita masukin ke air, bisa ke filter atau chamber, atau bisa dicampur dengan pelet ya. Untuk takaran dan intensitasnya setiap merek beragam ya teman-teman. Bisa dilihat di petunjuk pemakaian di kemasannya masing-masing. Biasanya sih dipakainya sekitar 5 atau seminggu sekali. Takarannya rata-rata di 5-10 mili untuk
50 liter air. Untuk yang dicampur dengan pelet butuh waktu 5-10 menit agar probiotik terserap ke dalam pelet. Tapi kalau teman-teman udah pakai pelet yang mengandung probiotik, tidak perlu lagi untuk diberikan. Teman-teman jangan heran ya kalau setelah pemakaian probiotik nafsu makan ikan meningkat, karena probiotik merangsang nafsu makan ikan. Ikan menjadi aktif kalau ada orang di depan akuarium karena minta jatah makan. Teman-teman, kalau ada info, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa di-share di kolom komentar ya. Terima kasih udah simak videonya, semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk subscribe channel ini dan share videonya. See you next video.